Allah berfirman, Inna Allah yudafi anil ladina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman. Akan ada cara Allah nanti, Pak Ustadz saya investasi di seseorang lalu saya ditipu. Oke, solusinya. Ya. Kalau kita mau bahas, kenapa ya dulu saya kenal orang ini, untuk apa saya taruh uang sama dia, sudah terjadi. Apa manfaatnya? Manfaatnya solusinya. Ya udah solusinya apa? Kasih Allah Subhanahu wa taala benar dengan janjinya, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi kita harus faham tentang masalah ini. Apapun dalam hidup Bapak Ibu yang berat, maka langsung pikirkan ya, dengan dua hal tadi saya bilang. Tolong digarisbawahi. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, yang pertama-tama yang paling pantas kita ucapkan adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, termasuk Allah masih memberikan kesempatan kita hari ini umur lagi yang bisa kita gunakan untuk ketaatan kepadanya, dan tentu kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah bila ada kesalahan-kesalahan. Dan ini nikmat yang tidak terhingga karena terlalu banyak orang yang belum Allah berikan kesempatan. Mereka terus dengan kelalaian-kelalaiannya dan akhirnya akan memunculkan penyesalan pada hari kiamat nanti. Termasuk insya Allah kita kumpul di salah satu rumah Allah ini, tujuannya adalah bagaimana kita mempelajari agama Allah dan juga menambah iman kita dan ilmu kita, serta tentunya memudahkan nanti kita untuk memperbanyak amal saleh dan bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan lanjutkan pada buku yang ditulis oleh Khalid bin Muhammad Al-Ansari, keutamaan dan buah sabar, disertai faktor-faktor pendorong dan perusaknya dan contoh figur para penyabar. Kita masih ada di poin lembaran ke-6 di halaman 57. Tentu bahasanya lembar-lembaran sesudahnya, tapi kita masih berada di induk judul ini, faktor-faktor yang merusak sabar. Sudah pernah kita jelaskan, salah satu yang merusak kesabaran seseorang, yang pertama adalah sikap gundah. Dia selalu berkeluh kesah. Apa saja yang menimpahnya, maka dia selalu menceritakan dan menjadikannya sebagai bahan permasalahan dalam hidupnya. Padahal sebenarnya yang sedang menguji dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendatangkan ujian tersebut agar memberikan dia pahala ekstra dari kesabarannya dan juga memberikan dia pelajaran. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita dalam bentuk ujian ini sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik tanpa dibayar dan pengalaman hidup yang paling mahal. Di mana nanti kita akan tahu, oh ternyata ada orang seperti ini dan itu misalnya, atau ada kejadian seperti ini dan itu yang membuat kita tidak perlu terjerumus dengan kejadian yang sama yang kedua kalinya. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian juga yang kedua adalah emosional. Juga sudah kita jelaskan, emosi tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Kecuali efek-efek negatif. Dia hanya akan mendatangkan seseorang akan buyar idenya, berubah raut wajahnya, kemudian juga sikapnya. Kami sudah berikan contoh kalau ada dua orang, yang satu benar misalnya si A, dan si B dalam kondisi salah. Di pinggir jalan dan kita temukan si A sedang memarah-marahi si B. Kira-kira menurut kita siapa yang salah? Kalau kita tidak tahu tentang masalah mereka. Pandangan mata kita normal akan menyalahkan si A yang sedang memarah-marahi si B, padahal sebenarnya dia dalam kondisi benar. Artinya memang marah ini memberikan penilaian negatif dari orang. Oleh karena itu kita tidak perlu emosional. Salah satu rahasia di mana Nabi Muhammad SAW meninggal di umur 63 tahun. Tidak ditemukan rambut putih beliau di kepala dan juga di jenggotnya, kecuali maksimal ada riwayat yang menyebutkan 17 helai. Sisanya semuanya masih hitam. Disebabkan kenapa? Salah satunya adalah beliau bisa mengontrol emosinya. Beliau bisa mengontrol emosi. Nabi SAW sangat tenang dalam memecahkan semua permasalahan-permasalahan. Karena kalau kita tenang, masalah sudah terjadi nih. Kita tenang, maka lebih mudah kita memunculkan ide-ide dan menemukan jalan keluar dibandingkan kita emosi yang tidak akan mendatangkan permasalahan, tidak akan mendatangkan solusi. Akan buyar semua ide-idenya. Orang yang ahli bela diri pun, kalau dia emosional, semua jurus yang pernah dipelajari akan hilang. Ya, akan buyar semuanya. Orang yang berpendidikan kelihatan sama sekali tidak punya pendidikan kalau dengan emosional. Makanya Nabi SAW
mewasiatkan kepada seorang anak muda pada saat dia datang mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya apa yang terbaik saya bisa dapatkan sebagai bekal hidup saya. Nabi mengatakan, la taghdab, jangan kau emosional. Itu solusinya. Ya, bermula dari situ dulu. Orang ini tanya kedua kali, la taghdab, jangan kau emosional. Sampai 3 kali Nabi SAW nasihatin yang sama. Dan ini sudah panjang lebar juga kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sebab yang ketiga adalah gelisah. Tidak bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah kasih tipsnya Bapak Ibu sekalian, ya, tanpa menggurui tentunya, bagaimana kita harus bisa berada di dua sayap kehidupan. Bersyukur di saat nikmat ada, makanan ada, minuman ada, apalah semua. Allah berikan kesehatan, ada harta, ada pasangan hidup, ada anak-anak, ada pekerjaan. Kita syukuri. Tapi kita harus sadar, sisi lain ada pasangan daripada nikmat yaitu ujian. Itu pasti lewat dalam hidup kita. Nah di sini perangkatnya kalau kita sedang diberikan nikmat bersyukur, kalau sedang diberikan ujian kita bersabar. Nah salah satu ciri orang bersabar adalah tidak gelisah. Gak usah gelisah. Tenang saja dalam menghadapi permasalahan. Karena toh kita gelisah juga sedang terjadi. Tidak akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu lebih baik kita tenang. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentang masalah kegelisahan itu bisa menjadi penyebab perusak daripada kesabaran sendiri. Lalu bagaimana supaya tidak gelisah? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Saya pernah bilang, kalau kita sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit, gangguan orang atau apa saja, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu sendiri Allah. Dan yang bisa mengeluarkan kita dari masalah tersebut hanya Allah. Oleh karena itu tidak usah gelisah. Toh kita berada bersama dengan zat yang maha melihat, maha sempurna, maha hidup. Al-Hayyul Qayyum, sifat Allah itu adalah yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Allah tahu permasalahan kita, bukan Allah tidak tahu. Allah menguji kita. Dan Allah menilai bagaimana kita menghadapi permasalahan yang sedang kita diujikan. Kata seorang sahabat Nabi, seingat saya ini perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang paling Allah cintai dari seorang hamba kalau dia sedang menguji hamba tersebut adalah hamba itu bisa menerimanya dengan lapang dada. Ya udah, Allah sedang uji saya dengan penyakit sekarang, saya terima ini sebagai keputusan Allah, lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Konsultasi dengan dokter, minum obat, oke, gak ada masalah. Tapi kita tidak gelisah di situ, kita tetap mengikuti arus prosesnya. Toh juga walaupun kita gelisah tidak akan mendatangkan kesembuhan misalnya, kecuali kita ikhtiar. Oleh karena itu ini salah satu faktor yang perlu jadi bahan perhatian secara khusus. Itu juga sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian yang keempat adalah terburu-buru. Selalu tergesa-gesa. Ini salah satu sifat manusia, suka sekali tergesa-gesa. Berdoa sekarang, mau lihat sekarang hasilnya. Padahal dia pun kalau kerja di satu perusahaan, kemudian Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, Bapak Ibu ingin dinaikkan jabatannya, ingin ditambah gaji atau payrollnya misalnya. Anda sedang mengajukan permohonan kepada dirut atau owner perusahaan. Saya yakin begitu Anda ajukan, Anda tidak akan mungkin menggebrak-gebrak pintu dirutnya. Mana kemarin proposal saya sudah, kenapa belum ada jawabannya? Saya kan Anda tidak, Anda akan bersabar, Anda tidak akan buru-buru. Karena Anda tahu itu akan dipelajari oleh manajemen dulu, nanti akan mereka berikan jawabannya. Mungkin kalau sudah terlalu lama, mungkin sudah 6 bulan, 1 tahun, Anda lalu menanyakan melalui HRD mungkin masuk akal. Baru sehari 2 hari, baru seminggu 2 minggu lalu kita ribut, mungkin kita bisa dipecat dari perusahaan tersebut. Itu di alam manusia. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kita lebih pantas menjaga adab tersebut. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi enggak usah khawatir. Allah tahu apa yang sedang kita ajukan, yang kita sedang proposalkan kepada Allah. Maka sabar, jangan buru-buru. Ya, kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma'lam ya'jal. Akan diterima permintaan seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, wa kaifal istijal. Bagaimana cirinya orang tergesa-gesa ya Rasulullah, terburu-buru? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan saya sudah berdoa tapi saya tidak lihat hasilnya, lalu dia pun meninggalkan doa setelah itu. Padahal sebenarnya mungkin tinggal sehari atau 2 hari dia berdoa. Nah ini salah satu faktor. Jadi ini 4 faktor sudah kita bahas. Kesempatan ini insya Allah kita akan membahas 3 faktor yang tersisa ya. Semoga Allah mudahkan, tapi setiap faktor ini sebenarnya ada bahasan tersendiri. Tapi kita coba kalau memungkinkan menyelesaikan 3 faktor ini sehingga ke depannya kita akan masuk ke lembaran ke-7 masalah sebab-sebab yang dapat membantu untuk tetap teguh dalam bersabar. Faktor kelima penyebab sabar, perusak sabar adalah putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalamnya adalah sangka buruk kepada Allah. Misalnya sakit, kayaknya saya tidak akan sembuh, ya. Atau dia berbuat dosa, kayaknya saya tidak akan diampuni, ya. Berbuat amal soleh kayaknya tidak akan diterima, ya. Seperti itu pemikirannya. Dia langsung dari awal sudah putus asa padahal sebenarnya belum maksimal dalam ikhtiar.
Ini bagian hal yang tidak boleh sama sekali. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan putus asa dari rahmat Allah bagian daripada dosa besar. Dari bagian daripada dosa besar. Menyangka Allah tidak akan ampuni, Allah tidak akan sembuhkan, Allah tidak akan beri, Allah tidak akan selamatkan. Ini semua bersangka buruk kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah bisa mendatangkan sekejap semua itu jawaban dan solusinya. Jadi dengan sangat mudah Allah bisa sembuhkan penyakit tanpa dokter. Allah bisa berikan jalan keluar dari semua masalah yang sedang kita hadapi dengan seketika. Tiba-tiba Allah balik kesedihan menjadi kegembiraan, itu semua bisa sekali. Tidak ada yang mustahil. Tapi bagaimana kita tidak boleh putus asa. Saya akan bacakan dulu dalilnya, baru kita masuk ke syarah atau penjelasannya. Yang diangkat oleh penulis di halaman 63 dari faktor kelima penyebab rusaknya sabar ini yaitu putus asa. Berangkat daripada surah Yusuf ayat 87 yang berbunyi, kata Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Adapun orang-orang beriman kata penulis, maka mereka adalah orang-orang yang bersabar dan beriman kepada janji Allah Ta'ala. Dan sikap putus asa tidak mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam hati mereka. Jadi tidak ada celah untuk kita putus asa. Kita kalau masuk ke rincian begini. Dalam Islam, Anda kalau menghadapi sebuah masalah, Anda ingat 6 huruf ini. Solusi. Masalah apapun, yang kita pikirkan solusinya. Bukan lagi kita tanyakan kenapa terjadinya. Kalau sudah terjadi, bangun tidur sakit. Gak ada gunanya kita menanyakan lagi, kenapa saya sakit ya? Lalu dicarilah berbagai macam alasan, karena AC kedinginan semalam, karena hujan yang turun, karena saya minum dingin semalam, atau apalah. Sekarang sudah terjadi. Yang terbaik, yang membuat hidup kita tenang, kita bisa bersabar, solusinya langsung. Solusinya adalah, udah minum obat, minum teh hangat, istirahat yang cukup, konsultasi dokter, nah itu selesai. Jadi semua masalah kalau Anda lakukan ini, maka akan lebih mudah, karena Anda ini hidupan ini seperti game ya. Mentok satu titik kita akan cari jalan keluar di titik lain. Kenapa diajarkan seperti itu di permainan-permainan itu? Karena memang harusnya orang menemukan solusinya. Tanpa kita mengatakan game itu silakan dimainkan. Tetapi supaya mudah difahami saja pendekatan makna. Maka seperti itu kurang lebih. Kita jangan putus asa dengan cara kita langsung memikirkan solusi dari permasalahan. Karena permasalahan itu pasti akan berlalu dalam hidup kita. Saya pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian, semua ini berpasang-pasangan. Seperti kita lapar, kita kenyang. Atau sebaliknya, kita kenyang, kita juga akan lapar. Sebagaimana kita muda, kita akan tua. Sebagaimana kita sehat, kita akan sakit. Itu berpasang-pasangan. Orang yang paham ini, sistem ini, mereka akan mudah melalui semua ujiannya. Karena dia tahu, sekarang saya sehat nih. Atau waktu saya sakit, oh saya kan juga pernah sehat. Udah selesai. Solusinya kalau lagi sehat bersyukur, kalau lagi ujian sakit saya bersabar. Tapi saya sudah sebutkan dari awal kita bedah buku ini, definisi sabar adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Seperti itu. Jadi Allah lagi uji saya, sakit tadi, langsung aja solusinya. Seperti apa solusinya? Ada orang yang gosipin kita. Gak usah kita bahas kenapa orang ini melakukannya, kenapa. Habis waktu untuk itu. Solusinya apa? Solusinya ada 2. Kita terima itu sebagai keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lagi uji saya melalui orang ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya kita cari jalan keluarnya. Jadi kita menerima takdir Allah dulu lalu kita cari caranya keluar. Jalan keluarnya adalah sudah. Selama itu yang sedang digosipin tidak benar, Allah berfirman, Inna Allah yudafi anil ladina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman. Akan ada cara Allah nanti membela kita. Kita tinggal menunjukkan kalau kita tidak seperti itu. Kalau yang disampaikan oleh mereka itu benar, kita tinggal introspeksi diri. Tidak perlu kita keluar-keluar di media untuk membela diri. Akhirnya tadinya kita benar jadi salah. Karena banyaknya ngomong gitu ya. Saya punya metode kalau ada apa-apa di media Tuhan. Saya tidak perlu banyak meresponnya. Untuk apa kita meresponnya? Kalau itu adalah benar, kita tinggal introspeksi diri kita. Istighfar kepada Allah, bertobat. Kalau itu salah, maka kita yakin Allah akan membela kita. Tuh, alhamdulillah juga kita tidak melakukan perbuatan yang salah gitu ya. Nah seperti itu. Akan lebih mudah. Karena kadang-kadang kita karena terlalu banyak mengadakan pembelaan diri, ya, apalagi tidak ditanyakan, akhirnya kita terjerumus pada perbuatan yang salah. Ya kan? Tadinya kita cuma butuh mungkin kalau volumenya 3 saja untuk merespon ini, kita kena membalasnya 7 angkanya, maka kita jadi terbalik menjadi salah. Nah itu, ini penting untuk kita garis bawahi. Maka ini salah satunya teman-teman yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi orang-orang beriman tidak akan pernah putus asa ya. Apapun itu sifatnya. Langsung solusi. Masalah-masalah besar. Contoh, Ustaz, saya investasi di seseorang lalu saya ditipu. Oke, solusinya. Ya. Kalau kita mau bahas, kenapa ya dulu saya kenal orang ini, untuk apa saya taruh uang sama dia, sudah terjadi. Apa manfaatnya? Manfaatnya solusinya.
Ya udah, solusinya apa? Kita terima dulu. Ini jangan lupa poin pertama yang paling penting. Terima dulu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi uji saya melalui orang ini. Ya udah, selesai. Habis itu kita ikhtiar. Mungkin kita bisa menagih dia, kita bisa laporin dia. Itu betul daripada ikhtiar. Ya, kita kalau sakit tadi kan, kita konsultasi sama dokter, minum obat, itu solusinya. Nah seperti itu, kita bisa lakukan. Sambil kita nikmati aja prosesnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala benar dengan janjinya, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi kita harus faham tentang masalah ini. Apapun dalam hidup Bapak Ibu yang berat, maka langsung pikirkan solusinya. Dengan dua hal tadi saya bilang, tolong digarisbawahi. Terima itu sebagai ujian dari Allah, kemudian yang kedua cari jalan keluarnya. Saya ingin menukil sebuah kisah para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Mereka di fase Mekah, Bapak Ibu sekalian, di fase Mekah itu disiksa. Kalau kita hidup dulu di masa itu, kita coba bayangkan ya, jalan dimanapun di Mekah, waktu itu ya, setiap jalan utamanya atau lereng atau jalan-jalan gangnya, itu kita bisa setiap saat dipukul oleh orang, bisa setiap saat diambil harta oleh orang, dan yang melakukan dari penduduk Mekah tidak akan dihukum oleh pemerintah setempat. Coba bayangkan bagaimana susahnya orang hidup pada saat itu. Tidak cukup di situ. Di tahu Muslim, diambil, diseret di pinggir jalan, disiksa semua mereka. Itu yang terjadi. Para sahabat Nabi disiksa di pinggir-pinggir jalan di kota Mekah. Kalau Anda pernah dengar nama ini, orang yang pertama mati syahid dalam Islam, budaknya Abu Jahal, Sumayyah, radhiyallahu anha, wanita pertama mati syahid dalam Islam, karena dibunuh, ditusuk perutnya oleh Abu Jahal. Suaminya Yasir, ya, dan anaknya Yasir pun terbunuh mati syahid, dibunuh oleh Abu Jahal dan pengawal-pengawalnya. Ammar anaknya yang masih 9 tahun itu sempat disiksa, bahkan disuruh mengakui ya bahwasanya dia kufur kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Dan Ammar melakukan itu karena dia kesakitan dipukul masih anak-anak. Dia mengatakan, baiklah saya kufur kepada risalah Muhammad. Lalu kata Abu Jahal, saya tidak mau lepas kau sampai kamu katakan, ada unta lewat, sampai kamu katakan unta ini Tuhanku. Maka Ammar mengatakan, iya, unta itu Tuhanku. Lalu kemudian dilepas oleh Abu Jahal. Setelah itu Ammar sempat menyesal. Lalu kemudian beliau pun datang kepada Nabi SAW menceritakan, ya Rasulullah, seperti ini kejadiannya. Maka kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau seandainya besok mereka lakukan lagi padamu, maka ucapkan yang sama. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan menghukum orang ya yang hanya karena tertekan atau karena ucapan lisannya, ya. Tetapi apa yang diyakini dalam hati, karena Ammar tidak yakin dengan itu. Cuma dia disiksa, dia akan ya dihukum mati dan dia tidak mampu menampung kematian tersebut atau menghadapinya, maka dia pun mengucapkan ya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kata Allah sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan. Walaupun ayah dan ibunya sudah terbunuh mati syahid ya. Kemudian kita juga tahu kisah Bilal oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah yang menaruh batu di atas perutnya di siang hari, di siang bolong matahari di padang pasir. Kita tahu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, di mana punggung tulang belakangnya dari leher sampai ke tulang ekornya itu ada bolong di sebelah berwarna hitam kemerah-merahan. Karena ditaruh batu panas di tanah kemudian diseret sehingga luka. Dan itu bertahan sampai beliau meninggal dunia. Makanya di zaman kerajaannya kekuasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Khabbab di situ. Kata Umar, wahai Khabbab, siksaan apa yang Quraisy lakukan padamu yang paling menyakitkan? Kata Khabbab, ya sambil membuka bajunya, dia mengatakan, ini wahai Amirul Mukminin, diperlihatkan. Jadi tulangnya itu, tulang belakangnya, di sebelahnya itu ada bolong besar sekali. Ya, dari atas sampai bawah. Dan merah kehitam-hitaman. Itu setelah sekian tahun dia disiksa, masih ada bekasnya yang sangat besar. Sampai Umar waktu lihat, Umar nangis. Umar dulu di masa jahiliyah benci Islam. Beliau nangis, lalu beliau mengatakan, apa yang mereka lakukan padamu? Kata dia, Khabbab, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, ini julukan raja di masa itu. Mereka meletakkan batu-batu yang agak tajam, dipanaskan, sengaja dibakar, panas, ditaruh di padang pasir juga yang terik matahari, lalu tangan dan kaki saya dipegang, lalu saya diseret di atas batu tersebut. Mereka lakukan itu. Ya. Tetapi sahabat-sahabat ini sabar, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu ya kalau kita hidup di masa itu kita bisa sesabar mereka nggak. Tapi ini contoh saja. Pertemukan perbuatan-perbuatan mereka ini dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kadang-kadang kita cuma flu dan demam, kadang-kadang cuma hanya digosipin sedikit. Ini orang disiksa secara fisik. Ya. Sampai ada seorang wanita disiksa dari pagi sampai menjelang malam. Dan orang-orang Quraisy satu tinggalkan mengatakan, sungguh kami tinggalkan kalian wahai kaum muslimin bukan karena kasihan. Kami cuma jenuh, bosan udah siksa kalian. Apa kata para wanita-wanita muslimah pada saat itu? Sesungguhnya yang membuat kalian melakukan ini pada kami adalah Allah. Dan kami terus akan bersabar. Sampai nyawa mereka terengut pun mereka sabar gitu ya. Ini kisah-kisah ini sebenarnya bukan
ya, kita datangkan untuk mengatakan, oh kalau gitu umat Islam biar aja disiksa, nggak apa-apa. Bukan. Kita sedang berbicara bagaimana kalau ujian itu sudah datang. Maka kita memikirkan jalan keluarnya gitu ya. Kita seperti itu kurang lebih gambarannya.